Nona Su. Bajingan, berani mengintip aku mandi. Bukan, Nona Su, aku tidak dengarkan penjelasanku. Jelaskan apa? Aku memungutmu karena kasihan. Tak kusangka kau ternyata bajingan mesum. Aku bukan begitu, Nona Su, aku. Kemas barangmu dan pergi dari sini. HMPH. Ah, kau si tua bangka. Akhirnya kau angkat telepon. Bisakah kau diandalkan? Sudah lama aku turun gunung. Tapi 5 shiji yang dijanjikan belum kutemukan satu pun. Itu pun harus yang cantik jelita dengan tahi lalat di posisi berbeda-beda. Paha, dada kiri, pantat montok. Dan satu lagi di pusar. Posisi-posisi macam apa itu? Mana mungkin bisa kulihat? Dasar bocah, 5 shijimu itu semuanya bertubuh aduhai. Ngapain buru-buru? Aku cuma punya waktu setahun, sebelum ulang tahun ke-20. Kau tidak menemukan 5 shiji untuk menyembuhkan racunku. Aku bisa mati. Karena kau tidak mengirim foto. Waktuku yang setahun sudah terbuang sebulan. Dia memutuskan telepon. Begitu pacar lama datang, langsung melupakanku. Orang tua mengubur anak muda. Awas kau. Ah, sudah lama sekali. Kok belum ada kabar adik junior ya? Jangan dibahas. Adik junior sudah turun gunung sebulan. Tapi belum juga menemui kita. Jangan-jangan terjadi apa-apa? Shurfu Mendrum Photo Addict Junior. Biar kulihat, ganteng tidak adik junior? Kok dia? Kau kenal adik junior? Aku yang mengusirnya tadi. Dia mengintipku mandi. Apa? Tadi bendahara bilang dia masih berkeliaran di sini. Kok sekarang hilang? Apa yang kau lakukan padanya? Aku tidak melakukan apa-apa. Dia mengintipku mandi. Aku marah lalu menampar dan mengusirnya. Siapa tahu dia begitu sensitif. Sudah, cari di sana saja. Nona Su ini hanya mengintip sebentar. Sampai-sampai mengerahkan teman-temannya untuk mengepungku. Gila benar, kalau tertangkap pasti mati. Kabur. Addict Junior. Kau Shijiku? Kau tidak ingat Wushiji? Waktu kecil. Tapi aku bisa tidur hanya dengan memeluk kakak kelima setiap hari. Kebetulan kita bisa mengobrol berdua. Biarkan mereka mencari. Adik kecil. Lihat, tas adik kecil dan pedangnya ada di sini. Lalu di mana dia? Mobil Xiaobai, adik kecil ada di atasnya. Kakak-kakak, aku bawa adik kecil dulu ya. Xiaobai ini licik sekali. Lalu, sekarang kita harus bagaimana? Kita cari dia di rumah Xiaobai. Ayo. Kamu benar-benar kakakku? Bahkan aku saja tidak mengenalimu. Dulu kamu harus memelukku baru bisa tidur. Kakak, kamu. Adik kecil semakin tampan, biar kakak cium dulu. Kakak, aku sudah besar, jangan main-main lagi. Main-main? Sekarang malah jadi pemalu. Kakak ini harus cium. Kakak, masih ada waktu lain. Aku ada urusan hari ini. Aku pergi dulu, sampai jumpa kakak. Lari apa? Aku tidak akan memakanmu. Kalian? Kenapa kalian di sini? Di mana dia? Jangan cari lagi, adik kecil tidak di sini. Kamu jelas-jelas membawanya pergi. Iya, jangan sembunyikan lagi. Cepat keluarkan adik kecil, kalian mau cari ya cari saja. Pokoknya dia tidak di sini, aku tidur dulu. Ah, Kakak pertama, sekarang bagaimana? Pulang dulu saja. HMPH. Apakah dia benar-benar kakak kelimaku? Kenapa sama sekali tidak mengenalinya? Mau kemana? Berhenti, adik kecil. Ah, kamu juga kakakku? Tidak menyangka adik kecil sekarang malah suka mengintip. Tidak, aku waktu itu hanya ingin melihat. Apakah kamu punya tahi lalat seperti yang dikatakan Shifu? Shifu kita semakin tidak bisa diandalkan. Ini zaman apa lagi? Masih pakai cara seperti ini untuk mencari orang. Sebenarnya aku kakak, waktu itu aku. Sudah, jangan jelaskan, ikut aku dulu. Oh, Ayo, naik mobil. kakak. Perkenalkan, aku anak keempat. Halo, kakak keempat. Aku tadi benar-benar tidak. Kakak, Obat. masih muda kok sudah punya jantung berdebar parah begini? Obat. Kok kosong? Kakak, Dasar bejat kau.
Tak kira kau masih bandel juga. Aku tadi mau menolongmu. Cuma buat obat, perlu sampai buka baju? Ini kosong. Aku akupunktur buatmu. Maaf ya, adik. Aku tadi mukul kamu lagi. Sakit gak? Kamu punya penyakit serius begini. Masih aja bawa botol kosong sembarangan. Kalau bukan aku, kamu sudah mati kali ini. Kalau ada adik, buat apa aku butuh obat? Tapi aku tak sangka kamu bisa sehebat ini. Cuma sekali tusuk langsung sembuh. Tentu saja. Aku akan tusuk kamu 7 hari berturut-turut. Lalu dipadu dengan rendaman obat, kamu akan sembuh total. Beneran? Ayo Ayo kita pulang sekarang. Oke. Kakak, ini perawatan terakhirmu. Rendam lebih lama lagi. Memang adik hebat. Banyak dokter ahli yang gagal mengobati penyakit ini. Kamu cuma butuh beberapa hari saja. Kakak kedua, kenapa kamu datang? Kalau aku tidak datang, mana tahu kamu menyembunyikan adik di sini. Bahkan sudah sampai tahap ini. Bukan, kakak kedua. Aku sedang membantu kakak keempat mengobati jantung berdebar. Badan adik lumayan bagus ya. Kakak kedua, bajuku basah. Aku ganti dulu. Enak nggak? Enak dong. Cepat pakai baju. Ada Eurozone. Ini, kakak. Momo, hebat juga kamu. Biasa aja. Adik, Kakak kedua. cepat sini, periksa kakak juga. Kakak kedua, bagian mana yang tidak enak? Akhir-akhir ini dada agak sesak, susah napas. Kakak kedua wajahnya cerah, seharusnya tidak ada masalah besar. Aku bantu periksa denyut nadi RCJ ya. Boleh, Denyut nadi RCJ normal, tubuhnya sangat sehat. Kenapa bisa merasa sesak dada? aku memang agak sesak nih. Shiji mau dipijit ga? Mungkin bisa cepat sembuh kalau begini. RCJ. Apa salahnya sih? Sudah. Kamu bikin Xiao Shidi ketakutan. Xiao Shidi, tidak baik lo pilih kasih seperti ini. Aku ada urusan dulu ya. Erji, Xiao Shidi masih kecil, mana pernah lihat pemandangan seperti ini. Kamu harus lebih menahan diri nanti. Shiji terlalu bersemangat. Kalau begini terus, aku juga tidak tahan. Display case di sini semuanya koleksi mewah kelas atas. Yang termurah 3,7 juta. Bisa tolong ambilkan yang ini untuk dilihat? Tidak bisa, hanya bisa dilihat setelah dibeli. Baju-baju ini bagus semua. Aku mau semuanya. Baik, beli. Tas ini juga bagus. Hem. Yang ini, bungkus semuanya. Baik, Nyonya. Brooch ini cantik ya. Tolong ambilkan yang ini. Desain ini sangat cocok dengan aura Anda. Sekarang saya coba untuk Anda. Bukannya tadi bilang tidak bisa dilihat? Tuan Zhang adalah pelanggan VIP toko kami. Beda dengan orang biasa. Orang miskin sepertimu tidak perlu lihat, toh tidak mampu beli. Sioye. Anda dipecat. Sioye, aku hanya ingin fokus pada pelanggan yang punya daya beli. Dia adalah Shidiku. Menurutmu dia tidak punya daya beli? Maaf, aku minta maaf. Aku tidak tahu siapa dia. Tolong minta CEO Ye kasih kesempatan lagi. Tuan Sangja, mulai sekarang semua mal grup Ye tidak melayani Anda. Kani kerani berbisnis? Ayah, Sapham, kok bisnis begini sih? Xiao Shidi, kemana saja akhir-akhir ini? Aku ke rumah si Shiji. Pantasan dia diam-diam belakangan ini. Ternyata menyembunyikanmu. Aku ke sana untuk mengobati si Shiji. Mengebari Shawemo? Wah, Xiao Shidi sekarang sudah hebat ya. Halo, Pak Ye, Lin Hui kecelakaan, sekarang di rumah sakit. Aku segera datang. Ikut aku. Ada apa, senior? bagaimana keadaannya? Kami sudah berusaha, serangannya terlalu cepat, gejalanya terlalu parah. Saat sampai di rumah sakit sudah terlambat. Lin Hui adalah wakilmu, aku tahu kau sedih. Tapi yang paling penting sekarang adalah mencari penggantinya. Baru bisa mengurangi kerugian kita. Masih bisa diselamatkan. Kau ngomong apa sih? Kau meragukan rumah sakit kami sengaja tidak menolong? Aku tidak bermaksud begitu, kalian memang tidak bisa menyelamatkannya. Tapi aku bisa. Berbicara besar tanpa takut lidahmu terluka. Kalau kau bisa menyelamatkannya, aku mengundurkan diri dan memberikan posisiku padamu. Apa yang kau lakukan? Aku menyelamatkan orang. Kau pikir ini tempat apa? Kalau orang ini sampai celaka, dengan apa kau mengganti? Wakil direktur tahu, ada masalah apa?
Aku yang bertanggung jawab. Adik seperguruan, tenang, aku percaya padamu. Sudah kebanyakan bicara. Ini keracunan. Lalu bagaimana? Pil kehidupan bisa menetralkan racun apapun. Cepat-cepat. Seharusnya tidak apa-apa. Pil apa ini? Orangnya tidak ada reaksi sama sekali. Kau cuma penipulanan. Ini juga. Cepat-cepat. Kalau tidak salah ingat, tadi kau bilang akan mengundurkan diri. Aku tidak tertarik dengan posisimu yang jelek. Adik seperguruanku tidak hanya ahli dalam pengobatan, tapi juga berwibawa. Tidak seperti orang-orang biasa. Kau curiga ada yang sengaja meracuni? Lin Hui adalah tangan kananku, kalau dia mati, aku akan dapat banyak masalah. Racun ini memang tidak biasa, lebih mirip ulah manusia. Kau punya tersangka? Tapi, terlalu banyak orang yang mengincarku. Aku pasti akan menyelidikinya sampai jelas. Ayo pergi. Tidak meninggalkan jejak kan? Tenang, pasti bersih. Perhatikan lebih banyak keadilan perkara ini. Laporkan padaku jika ada situasi. Ja, Tenang saja. adik kecil. Aku datang menemanimu, senang tidak? Kakak kelima, kamu kok bisa datang? Dulu kan kita berdua yang paling dekat. Kamu di sini bersama kakak keempat begitu lama. Tidak kangen aku? Kangen? Tapi bisakah kamu turun dulu? Aduh, adik kecil. Kakak kelipamu takut aku memonopolimu sendirian. Jadi dia sengaja pindah ke sini untuk menemanimu. Memonopoli apa sih? Aku cuma bantu kakak keempat sembuh. Kakak keempat sudah sembuh, tapi kamu juga tidak datang mencariku. Kalau bukan karena aku tahu dari kakak kedua, aku tidak akan tahu kamu di sini. Ini karena kamu terlalu antusias. Adik kecil kita mana pernah lihat situasi seperti ini. Terakhir kali kamu sampai membuatnya kabur, masih tidak kapok? Kapok apa sih? HMPH. Adik kecil, aku baru latihan menari sampai pegal-pegal. Pijatkan aku ya, boleh kan? Adik kecil, Kakak sudah pulang? Tinggal satu masakan lagi. Sebentar lagi makan. Adik perempuan sudah pulang. kakak, kok adik kecil masak? Dia bilang tidak mau makan dan tinggal gratis. Pokoknya mau cari kerjaan. Cepat duduk. Makanan datang. Makan. Banyak sekali masakan, tapi tidak ada yang bisa aku makan. Kenapa kak? Tidak ada yang cocok dengan seleramu? Bukan begitu, aku kan sedang ikut pemilihan penari utama. Harus kontrol berat badan. Aduh. Kasihan tidak bisa menikmati. Masakan pertama adik kecil hanya bisa aku cicipi. Kalau aku tidak bisa makan, kan masih ada adik kecil. Ayo. Setelah makan pijatkan aku ya. Tunggu adik kecil. Punyaku lebih enak, makan punyaku. Punyaku harum, makan punyaku. Punyaku enak. Punyaku harum. Aku makan semuanya. Aku makan semuanya. Aku makan semuanya. Baiklah. Kakak kelima, kamu kenapa? Ini kenapa bisa begini? Kok banyak sekali darah? Sakit tidak? Tahan sebentar. Aku bantu hentikan pendarahanmu dulu. Aku sudah mempersiapkan pemilihan ini begitu lama. Sekarang semuanya hancur. Kakak kelima, besok istirahatlah yang cukup. Lusa kamu bisa lanjut menari lagi. Kenapa ada paku di sepatumu? Apa yang sebenarnya terjadi? Pasti Song Georgia. Pemimpin tari pasti aku atau dia, pasti dia yang berbuat jahat. Demi jadi pemimpin tari, dia sampai menaruh paku di sepatumu. Di mana lokasi studio tarimu? Besok kakakmu akan membalas dendam untukmu. Di teater pusat. Kakak keempat, besok temani kakak kelima di rumah. Orang licik seperti ini pasti tidak akan berhasil. Pemimpin tari pasti kakak kelima, tenang saja. Selamat Kak Jajia jadi pemimpin tari. Kalau bukan karena Bayu cedera, seharusnya dia yang dapat. Belum tentu juga, kamu juga hebat. Bahkan jika dia tidak cedera, belum tentu gilirannya. Benar juga. Song Jia. Kamu cowok ganteng, sampai mengejar ke sini. Jangan ganggu Kak Jajia kami ya. Aku bisa sekiranya. Kalian pergi dulu. Ada apa kamu mencariku? Kakinya Bayu, itu ulahmu kan? Apa yang kamu omongkan? Kenapa kamu gugup? Waktu itu dia latihan menari sendirian sampai larut malam. Dia tidak sengaja menginjak paku, apa hubungannya denganku? Aku bilang dia menginjak paku. Aku juga dengar kabarnya, jangan fitnah orang baik. Bohong lagi. Aku akan hancurkan kedua kakimu. Ada dua pilihan. Pertama,
Minta maaf kepada Bayu di depan semua orang dengan berlutut. Kedua, hancurkan kedua kakimu. Pilih sendiri. Aku minta maaf. Aku minta maaf. Adik kecil, kenapa senang sekali? Karena besok kamu bisa menari lagi. Menari. Dan aku sudah menyiapkan kejutan besar untukmu. Adik, katanya mau kasih kejutan. Sudah hampir sampai ruang rias, kejutannya mana? Nanti kamu tahu setelah masuk. Oak, Dara Adek. Bayu, maaf, paku itu aku yang taruh. Sungguh maaf, ternyata kamu. Bayu, kali ini aku terlalu ingin jadi penari utama. Sungguh maaf, bisakah kamu memaafkanku? Apakah maafmu sangat berharga? Kalau bukan karena adik kelas yang menyembuhkan kakiku, seluruh karir tariku akan hancur. Orang yang menggunakan cara licik, tidak peduli seberapa hebat. Kami tidak menyukainya. Pergilah, kepala. Aku benar-benar tidak sengaja. Beri aku satu kesempatan. Kamu minggir, penari utama tetap Bayu. Kakimu tidak apa-apa? Tidak masalah. Sudah kubilang penari utama hanya bisa kakak seniorku. Apa yang sebenarnya kamu lakukan padanya? Hanya memberinya hukuman kecil. Adik kelasku memang hebat. Kakak senior. Baik, aku segera ke sana. Kakak senior memanggilku untuk urusan mendesak. Aku akan menemuinya dulu. Itu dia, Yezong. Aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Aku hanya ke perusahaan untuk mengambil dokumen untuk wakil direktur tahu. Dokumen apa yang perlu kamu sembunyi-sembunyi di depan kantorku? Ini untuk kamu tanda tangani. Ini foto-fotomu yang kamu curi. Apalagi yang bisa kamu katakan? Tao Zheng yang menyuruhmu melakukan ini? Ya, wakil direktur tahu. Dia sangat mencintaimu. Dia bilang aku harus mengamati kebiasaan hidupmu. Pil racun jantung. Jika kamu tidak minum penawarnya dalam beberapa jam, kamu akan mengalami henti jantung dan meninggal. Segera di sekitar jantungmu akan terasa sakit. Percaya atau tidak, tunggu saja. Aku bicara. Cepat beri aku penawarnya. Direktur tahu punya temuan penting. Aku di perusahaan. Aku sudah melakukan apa yang kalian minta. Bisa beri aku penawarnya sekarang? Ini pil untuk meredakan gejalamu. Setelah semuanya selesai, aku akan memberimu penawarnya. Yezong, ini drama apa? Dia sudah mengaku semuanya. HMPH, aku tidak mengerti apa yang kamu katakan. Meracuni orang, persaingan tidak sehat. Tao Zheng, kamu terlalu berani. Bahkan jika dia melakukan sesuatu, kalian cukup menyelidiki dan ikuti prosedur. Now pain ribbit. Lihat, kamu hanya pion yang dia buang. Direktur tahu, apa maksudmu? Kamu ingin aku jadi kambing hitam? Hei, jangan mencoba menjeratku. Bicara harus pakai bukti. Kamu pikir selama ini hanya perintah lisan? Aku tidak punya bukti lagi. Asalkan Lin Hui Menggelang. Yelan sibuk dengan urusannya sendiri. Nanti aku punya kesempatan untuk menguasai bisnis keluarga Ye. Kalau sudah berhasil, kamu mau balas budi gimana? Biar kamu nggak perlu ngapa-ngapain, cuma temani aku tidur aja. Aduh, jahat banget sih. Bajingan, berani-beraninya mengakali aku. Sudah begini, aku akan gelar rapat dewan direksi. Dan keluarkan kamu dari bisnis keluarga Ye. Yelan, anggap lagi. Bertahun-tahun aku di perusahaan ini, enggak ada jasa ya setidaknya ada pengorbanan. Shidi, tadi kamu kasih dia makan apa? Beneran bisa bikin mati? Ya enggak lah. Itu obat buat Shiji keempat buat kesehatan jantung. Orang normal makan itu bakal sakit perut. Cuma nakut-nakutin dia aja. Dasar banyak akal. Tao Zheng, mau dipukul lagi ya? Yelan, kamu akan menyesal. Cepat atau lambat, kamu dan bisnis keluarga Ye akan jadi milikku. Aku akan buat kamu berlutut minta ampun. Kalau gitu kita lihat saja nanti. Oke, kita lihat saja. Shiji, aku rasa dia pasti gak akan diam saja. Takut apa? Kan ada kamu di sini, ada Shidi. Masa ya aku bisa ditindas? Santai aja. Mobil, wakil direktur tahu silakan pulang. Hari ini kamu bisa hianat bisnis keluarga Ye. Besok pasti hianat Kelly Group. Aku enggak akan pernah memelihara musuh dalam selimut. Direktur Sang, jangan buru-buru menolak. Risiko tinggi biasanya datang dengan imbalan yang lebih besar, dengan aku gabung. Bisnis keluarga Ye enggak akan jadi ancaman buat Kelly. Grup Tenyuan sudah buka tender. Di Yunceng cuma tinggal 2 perusahaan top, bisnis keluarga Ye dan Kelly. Tapi aku sudah masuk daftar hitam bisnis keluarga Ye. Bantu Kelly menang tender Tenyuan, aku nggak akan menolak. Direktur Departemen Pemasaran. Haha, Posisi ini memuaskan? aku akan pelan-pelan kumpulkan semua data bisnis keluarga Ye. Dan susun rapi, gitu aja. Kita bisa rebut pasar mereka lebih dulu, kerjasama yang menyenangkan. Shiji, aku pulang. Oh, oke. Cantik enggak?
Nah, dia cantik atau aku yang cantik? Tentu saja Lima Shiji lebih cantik. Ah, si Shiji juga cantik. Artis wanita di TV ini. Mana bisa dibandingkan dengan si Shiji dan Lima Shiji? Jauh sekali. Bagus, ucapanmu tadi sudah aku rekam. Nanti akan aku perdengarkan ke San Shiji. San Shiji. Artis wanita yang kamu bilang, jauh sekali, tadi. Itu adalah Shijimu. Asli, tidak palsu. Dia baru-baru ini masuk syuting, membuka. 2 hari lagi selesai dan pulang. Nanti, Ini benar-benar San Shiji? Xiao Shidi, kamu tidak ingin San Shiji belum melihatmu langsung. Sudah mendengar kamu bilang dia jelek, kan? Aku tidak bermaksud begitu. Shiji, aku. lalu maksudmu apa? Lima Shiji. Maksudmu apa? Yay. Nyaman? Pelangkan sedikit, kan aku bilang skill pijat Xiao Shidi bagus. Kamu ternyata belum pernah merasakannya. Benar juga. Xiao Shidi, kamu jangan masak lagi. Setiap hari pijatkan kami saja. Asalkan Shiji mau, aku akan pijatkan kalian setiap hari. Xiao Shidi, pijakan kakiku. 2 hari lagi mau menari, rilekskan sedikit. Baiklah. Nyaman. Kalau bukan karena level pertunjukan ini terlalu tinggi, aku benar-benar ingin membawamu masuk. Sebelum dan sesudah naik panggung, pijatkan aku sekali. Tidak masalah. Wah, kenapa tidak pernah melihatmu begitu rajin padaku? Rajin, rajin. Xiao Shidi, maksudmu apa? Nyaman. Aku tidak nyaman. Xiao Yu, aku beritahu kamu. Hanya acara makan, tidak ada apa-apa. Aku tidak mau pergi. Jangan mau tidak mau. Menteri Xiao, pacarku menjemputku. Jia, apa yang bisa dia berikan padamu? Ikuti aku, pasti kamu hidup enak. Shidi, Si pincang sialan. Kaki tidak lurus, hati juga tidak lurus. Jangan ganggu Bayu lagi. Kalau tidak, adik seperguruan, dia adalah kepala Departemen Xiao. Anak siapa ini? Aku bahkan lebih baik darimu meski kehilangan satu kaki. kepala Departemen Xiao ya? Aku bisa menyembuhkan kakimu. Dengan kemampuanmu, Aku akan menyembuhkan kakimu. Tapi setelah ini, jangan ganggu Bayu lagi. baik, sembuhkan sekarang. Kalau gagal, kau harus menelanjanginya dan membawanya ke tempat tidurku. Sepakat. Jaga matamu. Ikut aku. Kamu benar-benar bisa menyembuhkan? Kalau tidak ingin benar-benar lumpuh, diamlah. Oka, Perani Neng 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 Gengku, aku akan membuatmu hidup lebih susah dari mati. Sudah. Hebat. Selesai. Dukun ajaib, maafkan aku sebelumnya yang tidak sopan. Nona Bai, maafkan aku atas kesalahanku sebelumnya. Anggap saja aku lumpuh dan buta, jangan dihiraukan. Kalau ingin kakimu benar-benar pulih, perlu beberapa kali terapi lagi. Aku akan memberimu resep obat. Minum obat herbal, sekali untuk selamanya. Terima kasih, Dukun. Harganya tidak masalah, sebut saja. Nona Bai pasti akan katur dengan baik. Aku jamin dia akan menjadi bintang tari dengan lancar. Tidak perlu, ingat janjimu saja. Pasti. Edukuen, Tangguh Center. Kapan terapi selanjutnya? Besok, di tempat yang sama. Baik, Dukun. Hati-hati di jalan. Adik seperguruan, terima kasih. Melindungi kakak seperguruan, sudah seharusnya. Dukun, apakah kau bersedia menjadi dokter pribadiku? Sairatnya terser kau. Kau pantas? Dukun, maafkan aku atas kesalahanku sebelumnya. Jangan dipikirkan, lain kali jika ada kebutuhan, langsung saja. Selama aku bisa melakukannya. Xiao Fei tidak akan menolak. Dukun, hati-hati di jalan. Adik seperguruan. Kakak kedua. Kamu di sini ngapain? Kita benar-benar satu hati. Aku di sini menemui pedagang perhiasan, membeli beberapa barang. Rencananya akan kumasukkan ke dalam desainku. Kamu membawa aku mana? Bawa kamu pulang. Kakak kedua, aku benar-benar tidak butuh perhiasan apapun. Ambil saja, aku yang desain sendiri. Satu-satunya di dunia, banyak orang yang ingin tapi tidak bisa dapat. Bangun.
Adik kecil, lihat fotomu lucu sekali. Kakak kedua, cepat hapus. Hapus? Tidak mungkin. Kakak kedua. Bagaimana kalau kita ganti pose dan foto lagi beberapa? Haha. Adik kecil begitu tidak sabar ya? Tidak. Adik kecil terlihat begitu menggoda. Aku harus foto beberapa lagi. Kakak kedua. Adik kecil, kakak kedua tidak cantik ya? Cantik. Kalau begitu kamu suka kakak kedua? Aku. Telepon kakak pertama. Halo. Bebek yang hampir masuk mulut terbang. Apa? Par Yun Chi. Aku segera sampai. Aku pergi dulu. Sampai jumpa kakak kedua. Halo, apa? Kamu minum? Kamu di mana? Kakak, bangun. Kamu datang, adik kecil, bebeku terbang. Bebek apa? Aku proyek yang sudah kukerjakan selama 3 bulan dengan Teng Yuan, gagal. Katanya besok di acara akan diumumkan kerjasama. Sekarang mereka mundur. Aku sudah berusaha keras, mereka anggap aku apa? Anggapi grup APA? Main-main saja. Kakak pertama, minum air dulu. Y Group sangat hebat. Kakak pertama juga sangat berbakat. Kalau mereka tidak mau kerjasama dengan Y Group, itu kerugian mereka, kan? Adik kecil, lucu sekali. Sini, biar kakak pertama cium. Kakak pertama. Cium sekali saja tidak boleh? Palette. Hihihi. Sudah senang kan? Sekarang bisa pulang? Tidak, besok aku juga tidak ada acara. Bukannya besok kamu harus hadir di acara? Tidak pergi, proyeknya sudah tidak ada. Buat apa pergi? Kamu tidak ingin lihat apa rencana mereka? Masuk akal, aku ingin lihat, selain Y grupku. Mereka bisa kerjasama dengan siapa lagi? Ya, ayo kita pergi. Ayo. Ada apa lagi? Bos Y, lama tidak bertemu. Lama tidak bertemu. Wah, Direktur Y, bagaimana kabarnya belakangan ini? Sepertinya sukses ya. Hanya direktur proyek biasa saja. Tidak bisa dibandingkan dengan kejayaan Direktur Y. Sepertinya belakangan ini tidak baik-baik saja ya? Ada masalah besar? Bagaimana kalau kau memohon padaku? Aku bisa membantumu. Kau yang melakukannya? Aku sudah membantu Kelly menguasai Teng Yuan. Sekarang kau pasti menyesal tidak menahanku dulu. Lisek. Haha, ini baru permulaan. Kau dan perusahaan Yemu akan menjadi mainanku. Haha. Tao Zeng, seharusnya dulu lebih kejam. Buat dia tidak punya kesempatan untuk bangkit. Jangan terlalu khawatir. Mungkin kita bisa memanfaatkan situasi ini. Boleh juga, adik. Apa ini bisa berhasil? Tentu saja. Silakan masuk. Direktur Y, kau mencari aku? Jangan tegang, duduklah. Hari ini aku memanggilmu untuk memberimu kesempatan menebus kesalahan. Bocorkan informasi ke Tao Zeng. Katakan bahwa kita sudah memulai proses akuisisi gedung di HO. Dia tidak akan percaya padaku. Gunakan cara khusus, dia akan percaya. Tao Zeng datang, kau tahu harus berbuat apa? Ya, tahu. Ayo, sayang, hari ini kau merindukanku? Dasar, kau buru-buru apa sih? Sayang, kan karena merindukanmu. Kau seharian menempel pada Direktur Y, masih ingat aku? Kalau tidak dekat dia, bagaimana bisa belikanmu permata? Aku juga melihat satu set batu safir. Tenang, setelah dia mengakuisisi di HO, aku akan dapatkan lebih banyak. Sekarang kita bicara bisnis. Kau melakukan dengan baik. Sekarang tinggal menunggu Tao Zeng terjebak. Apa ini bisa berhasil? Kali ini aku ingin lihat kau lari kemana. Jika Yumu berhasil mengakuisisi di HO, nilai mereka akan melambung. Ini sangat merugikan kita di industri. Yemu rela mengurangi keuntungan demi mengakuisisi di HO. Sudah sampai batas tapi belum juga deal. Kenapa kali ini langsung berhasil? Situasi berbeda, mungkin saja. Mereka menawarkan syarat yang lebih menggiurkan. Pak Sang tenang saja kali ini. Bahkan jika Kelly tidak berhasil mengakuisisi, pasti tidak akan jatuh ke tangan Y. Adik kecil, duduklah sebentar. Aku pusing melihatmu berputar-putar. Kakak senior, menurutmu Tao Zeng ini? Apa dia tidak menyadari? Kok belum ada kabar? Cio, Pantas jadi wakil direktur di grup. Datang, Nyonya Y. Kami sudah bekerja sama dengan Kelly, maaf. Ah tidak, Anda terlalu baik.
Mari bekerja sama lagi suatu saat. Sampai jumpa. Bagaimana? Tao Zheng sudah menandatangani atas nama Kelly. Harganya 3 poin lebih tinggi dari tawaran tertinggi kami. Aku penasaran lihat ekspresinya saat tahu barang berharga yang didapat. Berubah jadi masalah besar. 300 juta? Apa harganya terlalu tinggi? Dengan pengaruh emperor sekarang dan aliran pendapatannya, modal akan cepat kembali. Jangan khawatir. Halo, Kepala Xiao. Apa? Ada apa? Apa situasi Emperor sekarang? Kamu sudah cek jelas sebelum tanda tangan? Grup Emperor sudah kolaps dari dalam. Tidak mungkin. Sebelum akuisisi bahkan tidak ada investigasi. Kamu tahu kerugian besar apa yang kamu timbulkan untuk perusahaan? Pergi. Jangan sampai aku lihat kamu lagi. Tidak mungkin. Kenapa Ye Group buru-buru mengakuisisi? Dasar jalang. Berani-beraninya mempermainkanku. Nenek tahu, ada seorang wanita bernama Ye. Menunggu Anda di depan. Pak Tau, lama tidak berjumpa. Jalang. Aku belum cari kamu, kamu malah datang sendiri. Pak Tau, kalau mau balas dendam, ikut aku. Chen Yuan, kamu ngapain di sini? Tentu menemani Nyonya Ye urus bisnis. Si tampan ini di klub Yunmen waktu itu. Asli, dia sudah sekedar mau akuisisi Emperor? Lanjutkan. Kalian berdua bermain sandiwara mempermainkanku ya? Kalau kami tidak main sandiwara, kenapa kamu buru-buru? Membeli Emperor dengan harga mahal? Aku. Kakak senior. Kalian berdua calon. Jangan sampai jatuh di tanganku. Tao Zheng ini juga benar-benar bodoh. Sekarang seluruh Kelly mengira dia mata-mata bisnis yang dikirim Ye Group. Aku tidak percaya Zhang Fen masih mempercayainya. Pak Zhan, maksud Anda? Direktur Tau sudah kembali. Apa maksudnya? Tau Zheng, aku meremehkanmu. Main mata-mata ganda denganku ya. Itu semua rencana mereka. Pertama menipuku untuk mengakuisisi Dihao. Lalu memecah belah kita. Jangan bicara soal pecah belah dulu, kerugian yang kau bawa ke perusahaan. Bukan hanya kerugian finansial. Yang lebih penting adalah Menteri Xiao. Menteri Xiao. Dia sudah bersedia bekerja sama dengan kita dalam jangka panjang. Sekarang tahu soal Dihao, dia khusus menelepon. Membatalkan kerjasama, bagaimana Kelly bisa bertahan di Yunchen? Maaf, ini memang kelalaianku. Aku bersedia menanggung kerugian perusahaan. Aku bisa meyakinkan Menteri Xiao lagi. Tolong beri aku kesempatan lagi, Pak Sang. Dengan kemampuanmu? Kalau gagal lagi, minggatlah kau. Ada perlu apa? Dokter, obat yang Anda berikan kemarin sudah habis. Bisa. Transfer boleh, dokter? Periksa nadi. Ah. Ikuti resep yang aku berikan kemarin. Minum 3 kali lagi, dijamin sehat. Terima kasih, dokter. Aku ada urusan, duluan ya. Hati-hati, dokter. Halo, Menteri Xiao. Tao Zheng bilang mau menghadiahkan sesuatu yang istimewa malam ini. Perlu ditolak? Istimewa? Tidak perlu, aku sedang mood baik. Aku akan datang lihat sendiri. Sudah susah payah. Bajingan, jangan sentuh aku. Lebih baik kau nurut saja. Nanti layani Menteri Xiao dengan baik. Jangan cari masalah. Tao Zheng, kau tidak tahu malu. Lepaskan aku. Kau pikir kau siapa? Cara kau sendiri jujur? Aku tidak tahu malu, kau licik, kita cocok. Tenang, aku tidak akan menyentuhmu. Hari ini aku akan menyerahkanmu ke Menteri Xiao. Tunjukkan yang terbaik. Mungkin kau akan merasa nyaman. Tao Zheng, kau akan mati dengan mengenaskan. Lihat. Bentuk tubuhnya, wajahnya, semuanya sempurna. Aku suka sifat seperti ini. Oja, masalah yang kau sebutkan, tidak masalah. Bisa. Aku akan datang sendiri ke perusahaanmu. Terima kasih, Kepala Xiao. Dasar mesum, jangan sentuh aku. Wajah secantik ini, sayang kalau rusak. Lepaskan aku bisa memberimu uang atau saham perusahaan. Apapun yang kau inginkan. Tunggu dulu. Kau sedang minum obat. Adik seperguruanku ahli dalam pengobatan, pasti bisa menyembuhkanmu. Adikmu itu dokter? Chen Yuan itu dokter macam apa? Membahayakan pasien dengan racun, berkali-kali merusak rencanaku. Kalau bukan karena dia, aku tidak akan sampai seperti ini. Tunggu, kau bilang tadi Chen Yuan? Adikmu itu Chen Yuan? Ahli dalam pengobatan. Jah?
Kalau begitu, kau kenal seorang penari bernama Bayu? Itu adik seperguruanku. Cepat lepaskan ikatan nona ini. Cepat. Sangat menyesal, nona. Aku benar-benar tidak tahu sebelumnya. Kakak Senior Chinyuan, maafkan aku, pukul atau marahi aku. Asalkan kau bisa lega. Kau, Kinoledeku? Dr. Chen adalah penyelamatku, dia menyembuhkan kakiku yang pincang selama bertahun-tahun. Aku sangat mengaguminya. Lalu, bagaimana kau kenal Bayu? Dia menari, Nona Bai ini pemimpin tari. Menarinya sangat bagus, ya. Aku akan telepon Dr. Chen. Beberapa orang jahat punya niat buruk. Lebih baik Dr. Chen yang mengantar pulang. Di mana HP-ku? HP cepat. Adik, Kakak senior, kau baik-baik saja? Mereka tidak melakukan apa-apa padamu? aku baik-baik saja. Tenang. Lehermu sudah merah, masih bilang baik-baik saja. Tunggu, aku akan membalas dendam untukmu. Nanti kau harus jelaskan, aku tidak menyentuhmu. Kakak senior. Menggunakan obat buatanku untuk menyakiti kakak seniorku. Bukan aku, dia yang melakukannya. Tangan mana yang menyentuhnya? Jangan lihat aku buat apa? Duke Wenchan, kamu harus percaya padaku, aku benar-benar tidak tahu dia adalah Shi Jianyu. Lagi pula, aku tidak menyentuhnya. Kalau tidak percaya, tanya dia. Anjing tetap saja makan tai, sampah masyarakat. Jangan pukul lagi. Kalau dipukul lagi, nyawa bisa melayang. Dukun Chen, aku akan menghajarnya untukmu, aku janji. Aku tidak akan biarkan dia mengganggumu lagi. Shiji, ayo pergi. Kamu hampir membunuhku, Menteri Xiao. Aku benar-benar tidak bermaksud menyeretmu ke dalam masalah. Bisakah kamu mempertimbangkan Kelly? Pertimbangan apa? Pergi sana, Menteri Xiao. Ini caramu memperbaiki kesalahan? Aku memberimu kesempatan, bukan untuk menghancurkan perusahaan. Ini benar-benar tidak terduga, aku juga tidak menyangka. Waktu mengakui sisi Iwan kamu tidak menyangka. Mengirim wanita kamu juga tidak menyangka. Apa yang bisa kamu sangka? Hilang dari pandanganku sekarang juga. Yun Cheng, apakah benar tidak ada tempat untukku? Akan tiba waktunya aku kembali. Yilon Qinyuan, Xiaofei Zhangfan. Saat itu, kalian semua akan membayarnya. Masalah kali ini, berkat adik Shixiong. Dulu aku meremehkanmu, kamu yang terbaik, ayo. Tentu saja. Shiji, menurutmu apakah aku layak melindungi Shiji? Layak, adik Shixiong paling hebat. Shiji, sudah larut, bagaimana kalau minum lagi besok, aku duluan pergi. Tempat ini besar, masa tidak ada tempat tidur untukmu? Atau, kamu merasa kamu tidak mau tidur dengan Shiji? Ayo. Shiji, aku tidak bisa minum lagi, jangan tuangkan lagi. Cuma segini? Adik Shixiong, kamu tidak kuat. Lagi, penuhi gelasnya, pria sejati tidak boleh bilang tidak kuat. Jangan minum lagi Shiji, kamu sudah mabuk, jangan minum lagi. Siapa yang mabuk? Adik Shixiong. Bayu. Terhubung. Adik Shixiong, kemarin malam kamu di mana? Kenapa baru angkat telepon? Perempuan. Siapa kamu? Di mana adik Shixiongku? Aku, adik Shixiong semalam di tempatku. Shiji, adik Shixiong. Adik Shixiong semalam terlalu lelah, belum bangun. Kamu dan adik junior, kalian berdua. Ternyata sudah didahului, terlambat selangkah. Apa-apaan ini? Aku mau mandi dulu, tutup ya. Dia maksudnya apa sih? Masih saja mematikan telepon kita. Benar-benar menyebalkan. Jangan pura-pura. Kakak senior. Cepat bangun, mandi, sarapan, lalu aku antar kamu pulang. Tidak usah, aku bisa pulang sendiri. Tidak boleh.
Kebetulan aku rindu dua adik junior, pulang untuk menjenguk mereka. Kakak senior, aku sudah kembali. Wah, masih ingat pulang juga. Adik junior, kamu pilih kasih ya. Apa-apaan ini? Aku hanya minum-minum merayakan bersama kakak senior. Benar-benar hanya minum saja. Xiao mau, Xiao Bai. Kalian berdua sinis sekali, ada apa sih? Adik junior, biasanya mereka berdua seperti ini mengganggumu? Baik, langsung pindah ke tempatku saja. Aku bantu mengemas barangmu. Kakak senior. Kamu tadi malam sebenarnya ngapain aja sama kakak senior? Hanya minum saja. Benar begitu, tidak ada yang lain. Tidak ada, minum terlalu banyak lalu tertidur. Hanya tertidur. Lalu apa lagi? Kalian berdua taruh barangnya di mana? Kakak senior, sekarang kamu juga main-main seperti ini dengan kami. Hanya kalian yang boleh bercanda. Aku tidak boleh? Dan kamu, Xiao Bai. Sepertinya aku juga dengar kamu bilang sesuatu. Terlambat selangkah. Maksudnya APA, kakak senior? Masih kakak senior apa lagi? Kakak senior ketiga sudah selesai syuting. Tapi dia bilang akan kembali menemani adik junior. Bukankah itu berarti tambah satu orang lagi yang berebut denganku? Benar-benar kakak senior ketiga, benar-benar linyau. Kamu senang apa sih? Lihatlah dirimu yang tidak karuan. Sudah turun dari pesawat, sebentar lagi sampai. Kalau begitu aku siap-siap dulu. Lihatlah Jia. Tidak karuan. Adik junior sayang, kamu di mana? Kakak senior sudah kembali menemanimu. Kupikir kamu masih butuh waktu sebentar. Memang adik juniorku, tampan sekali. Bentuk tubuhnya juga bagus. Hanya otot dadanya, bisa lebih besar lagi. Kakak senior ketiga, kamu ini. Ada minat ikut aku masuk dunia hiburan? Dengan kondisi kamu gini, Dijamin bakal dikerubungi penggemar cewek. Hah, Masuk dunia hiburan buat apa? Mending ikut aku menguasai bisnis. Bakat kamu sayang kalau nggak dimanfaatin. Ngapain main bisnis? ayo belajar menari bareng aku. Dan Herinja, Penari pria itu banyak penggemarnya. Nari-nari apaan? Main hiburan apaan? Bisnis apaan? Mending langsung jadi tunanganku. Gak perlu ngapa-ngapain tiap hari. Tinggal nikmati aja. WKWKWK. San Shiji baru pulang, pasti kamu lapar. Aku siapin makanannya. Adik kecil ini lucu banget sih. Jangan coba-coba rebut dia dariku. Hanya aku. Kalau gitu, adu kemampuan aja. Sudah, kalian berdua jangan bertengkar. cepetan telepon Xiaosui. Jarang-jarang kita berkumpul lengkap gini, suruh dia datang juga. Weishi, udah pulang kerja? Ayah. Weishi, ini dokumen dari kantor pusat buat kamu. Aku ada urusan, bantu anterin ke kantor di lantai atas ya. Oke, makasih. Ke papa. Wangi banget, mana orangnya? Dengerin geng, dapur segini kecil kalian nggak takut. Bikin adik kecil pingsan gara berdesakan? RCG, tolong usirin mereka keluar. Cepetan keluar. Udangnya dateng nih. Cepetan makan. Waduh, kayaknya San Shiji beneran kelaparannya. Emang udah kebiasaan sih. Tapi masakan kamu, enak banget. Adik kecil di tempatku tiap hari masak. Dilarangin pun tetap nekat. Ya elah, soalnya kamu sengaja nahan dia. Kakak-kakak, makan. RCG. Ngomong-ngomong, kamu lagi sibuk apa? Kok sepi banget kabarnya? Studio aku lagi sibuk persiapan launching produk. Sampai pusing 7 keliling. Ini undangannya. Nanti, kalian datang ya ke launching produk baruku. Adik kecil, ini punyamu. Produk baru apa nih? Adik kecil, ingat nggak waktu itu di sofa? Adik kecil kamu gak apa-apa. Adik kecil lihat sini. Gigi. Terlalu keras, tumpukan desain yang jatuh itu. Ini dia. Kalian tidak ingin tahu? Apa yang terjadi antara aku dan adik junior, adik? Itu semua sudah kakak mainkan dulu. Ah, kami sudah lama ditipu oleh kakak senior dengan trik ini.
Adik junior sangat patuh, tidak mungkin. Membo Senken. Kakak kedua menyuruhku menjadi duta perhiasanmu. Dengan dukungan popularitasku, pasti lebih laris. Terima kasih, tapi lihat situasi di sini. Kamu pikir aku butuh duta? Item terakhir adalah salah satu desain baruku. Aku akan naik panggung untuk presentasi. Item ini adalah desain terbaruku. Harga dasar 5 juta. Silakan tawarkan. 6 juta, 7 juta, 8 juta, 9 juta, 10 juta, 11 juta, 12 juta, 15 juta. 15 juta sekali, 15 juta 2 kali, 15 juta 3 kali. Tunggu. Tangjing, apa yang kamu lakukan? Jangan ganggu proses lelang, desain ini dia curi dariku. Aku mengajarimu semua, tapi kamu memperlakukanku seperti ini. Weishi, jangan paksa aku secara moral. Kamu sudah kehabisan ide, tapi aku tidak menyangka. Kamu sampai mencuri. Lucu, aku mencuri desainmu? Aku selalu suka karya dan gaya Weishi. Aku tidak percaya dia melakukan ini. Aku punya bukti. Ini sketsaku, ada tanggal desainnya. Ini sketsaku, aku tidak tahu kapan dia mencurinya. Weishi, sudah saatnya. Kamu masih keras kepala, demi hubungan guru murid kita. Aku maafkan, pergilah. Tangjing, aku benar-benar buta. Lebih baik aku pelihara anjing. Daripada menghabiskan waktu untukmu, hei. Cek desainku di kantorku, apa? Semua hilang. Weishi, jangan asal tuduh. Tidak seperti itu, percayalah padaku. Booper, booper. Tunggu, aku punya bukti. Cukup. Jangan bohongi semua orang. Diam, kakak senior, foto. Foto apa? Itu hari di sofa, kamu memakaiku perhiasan. Ini, dapat foto ini. Lihat sini, adik junior. Kakak senior. Bangun. Hahaha Weishi. Foto pribadi seperti ini, simpan saja untuk diri sendiri. Lagi pula, tidak baik pengaruhnya. Desainer ini. Tolong lihat baik-baik, apa sebenarnya yang ada di sini. Apa yang bisa dibuktikan dengan satu foto? Kamu mencuri draftku, mengambil foto ini. Sekarang masih ingin balik menyalahkan? Kamu tertawa apa? Mau lihat waktu pengambilan foto ini? Dan waktu yang tercatat di draft desainmu? Beberapa orang benar-benar bodoh, jahat, dan buta. Tidak ada harapan lagi. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Sapham. Bawa dia pergi. Tidak. Kakak senior, lanjutkan. Maaf, memberikan pengalaman yang tidak baik kepada semua. Saya umumkan, semua tamu yang hadir hari ini akan mendapatkan satu aksesori batu permata. Sebagai kompensasi untuk semua. Mari kita lanjutkan lelang. Adik Junior. Aku sangat mencintaimu. Kalau bukan karena kamu hari ini, reputasiku akan hancur hari ini. Ini balas budi? Adik Junior hampir mati karena kamu. Weishi, maafkan aku. Aku tahu salah. Tadi masih sombong, sekarang ngapain? Weishi, beri aku kesempatan lagi. Jangan usir aku. Kalau kamu usir aku tidak bisa bertahan di lingkaran ini. Pergi. Kamu mengganggu pandanganku. Satpam, bawa dia pergi. Weishi. Hari ini bisa dibilang menghilangkan tumor bagiku. Ayo kita minum untuk merayakannya. Ayo, ayo. Aku masih ada jadwal nanti. Tidak bisa ikut dengan kalian. Kakak ketiga, aku antar kamu. Iriao, ayo coba. Kopi Brazil asli yang dikirim langsung. Coba, kesempatan langka. Cepat-cepat. Aduh. Rasanya enak kong. Drama baru perusahaan, kita diprediksi akan sangat sukses. Banyak orang mengincar posisi pemeran utama wanita ini.
Kamu harus manfaatkan kesempatan ini dengan baik. Terima kasih, Pak Liu. Aku pasti akan manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya. Sumber daya seperti ini, aku punya banyak. Tapi kesempatannya tetap harus kamu raih sendiri. Terima kasih atas nasihatnya, Pak Liu. Aku akan jujur padamu. Banyak artis wanita yang sudah mendatangiku, tapi yang paling memuaskan tetap kamu. Pak Liu, aku mengerti maksud Anda. Kalau begitu aku juga akan terang-terangan, lupakan saja, aku tidak akan melakukannya. Aku memberimu kesempatan. Itu artinya aku menghargaimu. Kalau kamu tidak tahu diri, bukan hanya film ini. Film berikutnya pun, tidak ada yang berani mempekerjakanmu. Bagaimana? Sudah dipikirkan matang-matang? Kesempatan seperti ini tidak kubutuhkan, Pak Liu, hormatilah dirimu sendiri. Kamu berani menolak mentah-mentah? Nanti aku buat kamu menangis memohon padaku. Lepaskan. Ada apa ini? Hahaha, Yao Yao. Kalau dari awal kamu sudah mengerti, tidak perlu seperti ini, kan? Kamu tidak bisa lepas dari genggamanku. Lepaskan. Anak siapa ini? Mau jadi pahlawan? Pergi sana. Yao Yao. Adik seperguruan. Jangan. Kakak ketiga. Apa yang kamu berikan padanya? Kamu tahu sendiri. Kamu. Adik, bawa aku pergi. Baik. Kalau kamu berani menyentuh rambutnya lagi, aku akan membunuhmu. Aku tidak takut dengan ancaman. Maaf, kakak. Kakak akan baik-baik saja. Barang jahat ini, dosisnya terlalu besar. Kakak, istirahatlah yang cukup. Kakak ketiga ini terlalu. Tidak bisa, kalau tetap di sini akan bahaya. Aku harus segera pergi. Teman. Terima kasih, terima kasih. Ini penyakit lamaku, untung ada kamu. Ah, napasku sudah lega. Ini teknik aku puntur lingbo, kan? Dewa penyembuh, benar-benar dewa penyembuh. Aku bukan dewa penyembuh. Aku kerja di bidang pengobatan tradisional Tiongkok. Dokter ajaib, mau kerja sama denganku? Aku punya bahan obat dan jaringan. Kamu punya keahlian pengobatan. Kalau kita berdua kerja sama, pasti bisa membangun kerajaan pengobatan tradisional Tiongkok. Nggak tertarik. Dokter ajaib, kalau ini berhasil, apapun yang kamu mau bisa tercapai. Uang, wanita, status, semuanya ada. Nanti, nggak ada yang berani melawanmu. Dengan begitu, aku bisa lebih melindungi Shiji. Gimana? Aku hanya menangani penyakit langka dan resep obat aneh. Nggak masalah. Semua urusan lain serahkan padaku. Kerja sama yang menyenangkan. Eo. Tempat ini baru saja aku ambil alih, Shengxi Mingche Media. Ini akan jadi markas kita, Wuji. Untuk sekarang, aku cuma jual bahan obat, nunggu resepmu. Resep. Ah, ini. Pil kehidupan, bahkan orang yang hampir mati bisa bertahan 2-3 hari setelah memakannya. Benarkah? Ini, benar ada efeknya? Kalau begitu, kita bakal kaya. Pak Zhong, ada masalah. Putri Pak Wang pingsan. Tiba-tiba jatuh, kejang, mulut berbusa, wajahnya membiru. Bawa ke area istirahat. Pak Wang ini klien besarku. Dokter ajaib, ayo kita lihat. Jangan nakutin putriku. Pak Zhong, lihat putriku. Tolong selamatkan dia. Sudah. Putriku. Apa yang mau kamu lakukan? Pak Wang, jangan khawatir. Ini dokter ajaib baru diuji, biar dia lihat. Terima kasih, dokter ajaib. Kasih dia pil kehidupan. Xiao Zhang Air. Setelah minum pil kehidupan, ditambah 3 tusukan jarum. Seharusnya nggak ada masalah. Tapi akar penyakitnya ada di otak. Untuk sembuh total, masih perlu minum obat. Obat ini bisa dibeli di mana? Ini bisa dibeli di Wuji. Ini dibuat langsung oleh dokter ajaib kita.
Tapi harga bukan masalah. Obatnya beli dari saja. Beli dariku saja. Ayo, Adik Superhero. Sanshiji. Aku baru lihat seseorang yang mirip kamu di Yunman Club. Kamu di Yunman Club? Sanshiji, ada apa? Sanshiji, Adik kecil, kenapa kamu minum banyak sekali? perusahaan kami memaksa aku untuk menemani si botak. Si tua mesum berperut biru itu tidur. Kalau tidak aku akan di blacklist. Aku ingin membatalkan kontrak, tapi mereka meminta aku membayar banyak uang. Aku tidak mampu membayarnya. Kakak ketiga, tenang saja. Selama aku di sini, tidak akan ada masalah. Halo, Bos Song, tolong bantu aku satu hal. Bukan 1, 10 pun bisa. Cepat kembali minum. Baik, Kenapa? Kenapa tiba-tiba tidak mau kerja sama lagi? Cabut investasi? Aku jujur saja, kamu telah membuat marah orang penting. Orang penting apa? Bos Yu, ada manusia? Cepat siapkan hadiah. Aku akan pergi sendiri ke Wuji. And the Boss Jong Kong. Sudah lama mendengar nama Anda. Saya dari Starway Entertainment, yang sebelumnya ingin bekerja sama dengan perusahaan Anda. Apakah Anda masih ingat? Perusahaan sampah itu? Sedikit ingat. Saya tidak tahu di mana Starway telah menyinggung Anda. Kenapa Wuji sengaja menargetkan Starway? Wuji tidak menargetkan Starway, hanya Anda pribadi. Apa maksudnya? Dokter ajaib, kami tidak suka denganmu. Apa yang telah kamu lakukan? Tidak sadar? Dokter ajaib, bisakah memperkenalkan saya? Saya ingin menanyakan langsung padanya. Dokter ajaib, bisa kamu temui semudah itu? Pergi. Kembali. Bawa sampah ini pergi. Keluar, sandiwara sudah selesai. sandiwara yang bagus. Tentu ini kan. Aku heran, kenapa kamu tidak menemuinya langsung? Harus membuatku berakting seperti ini. Kalau sekarang terbuka, tidak akan seru. Tidak menyangka. Kamu cukup kejam. Untuk orang seperti ini, aku sudah cukup baik. Cukup menarik. Lihat hadiah apa yang kamu siapkan untukku. Uji ini mulai dari bahan obat, dasar otak babi. Maaf, Bos Liu. Pergi. Bos Liu, Linyo sudah datang ke perusahaan. Suruh dia ke sini, katakan aku akan menandatangani kontrak pembatalan. Jangan bilang aku di sini. Menjerti. Hahaha. Nona Lin, tunggu sebentar. Menir akan segera tiba. Terima kasih. Buka pintu. Kenapa kau mengunciku di dalam? Buka. Akhirnya kau jatuh ke tanganku. Pergi kau. Tolong. Halaker Busek, Adik junior, cepat selamatkan aku. Kakak ketiga. pelacur busuk, berani-beraninya menelepon. Aduh, Pelacur busuk, di wilayahku, tak ada yang bisa menyelamatkanmu. tolong. Kakak ketiga. Adik junior. Sudah aman. Dasar kau, terus mengganggu, cari mati. Awas. Kau terus-menerus mengganggu Lin Yao. Duduk di kursi roda saja. Aduh, Sampah. Kakak, ayo kita pergi. Perusahaan Wuji ini sebenarnya apa sih? Semua kalangan ingin bekerja sama dengan mereka. Katanya ada tabib hebat yang mendukung. Katanya masih muda dan tampan lagi. Adik junior. Hanya menunggumu. Besok temani aku ke pesta ulang tahun Nenek Xiao. Kamu harus tunjukkan yang terbaik. Jangan mempermalukanku. Tenang, tidak masalah. Selamat. Semoga nenek panjang umur dan berbahagia. baik, diterima. Mau. Lama tidak bertemu, masih cantik ya? Xiao Qinyang, kamu sudah kembali ke negara ini? Ya, kali ini aku tidak berencana pergi lagi. Kebetulan hari ini, aku akan bilang pada nenek bahwa aku akan menikahimu. Kamu gila ya? Siapa yang mau menikah denganmu? Lagi pula, aku sudah punya pacar.
Aku sudah punya pacar. Dia itu apa? Cuma Igoro yang mau enakan. Bodoh ini makan asa. Dia pantas untukmu? Ih. Shao merasa kerja. Jangan-jangan dia sendiri yang ingin tapi tidak dapat. Ditolak masih memaksa, tidak tahu malu. Kau. Baiklah, gigolo. Kita lihat nanti. Kita lihat nanti. Akhirnya kutangkap basih kau. Minggir. Shock Yagoan lu. Kuhitung 3, lepas. 3, 2. Hari ini ku bikin kau tahu siapa bos di sini. Gua gak ada waktu buat main sama lu. Kok lama banget? Mau selingkuh ya? Nanti juga lu tahu. Jangan lari, cakep. WK. Xiao Xiao, gak perlu pamer deh. Tunggu aja lu. Ayo pergi. Keperat. Dasar jahat. Halo, Bu. Kok bisa gua punya anak sampah kayak lu? Baru pulang bikin keluarga Xiao jadi bahan ejekan. Nenek lu sekarang sebel banget sama lu. Hak waris? Lu kenal ya? Bukan, Bu. Dua bajingan. Kalian bakal kubalas. Tuan muda. Bawa Sumo ke kamar gua sekarang. Pakai cara apapun juga. Siap, Tuan muda. Maaf, gua gak sengaja. Lu gimana sih? Ben orang khas yang kaya. Udahlah, gua ke WC aja bersih-bersih. Gua temenin lu. Oke deh. Tunggu di sini ya, jangan godain cewek lain. Cepetan, Shiji. Xiao Qingyang. Kenapa lu pegang HP Shiji gua? Dia ada di tangan gua. Xiao Qingyang. Gua bunuh lu kalau berani sentuh dia. WK. Ayo, karena kalian berdua. Gua jadi bahan ledekan, hak waris gua hilang. Oak pinu gua. Mau mati pun. Gua Jack kalian nibang. Shiji keempat, Xiao Qingyang. Jangan sentuh dia. Serang gua aja. Oke, dateng sendiri ke kamar ujung kiri lantai 3. Tapi ingat, jangan main licik atau... Gua langsung habisin dia. Jagoan banget. Shiji keempat. Jangan gerak. Kau berani sakiti dia? Aku akan habisi seluruh keluarga Xiao. Wahahaha. Shiji. Diam di situ. Datang sini sekarang, berlutut dan jilat sepatuku sampai bersih. Aku bisa pertimbangkan untuk melepaskan kalian berdua. Xiao Qingyang. Aku hitung sampai 3. 1, 2. Aku berlutut. Shiji keempat. Shidi, Maaf Shiji, ini salahku tidak bisa melindungimu. tanganmu tidak apa-apa. Sakit tidak? Gak apa-apa, kecil. Aku antar kamu pulang. Karena kau cari mati, aku akan kabulkan. Omong-omong, urusan yang kuminta sudah selesai. Setelah Wuji ancang-ancang ke Xiao, siapa lagi yang berani bantu? Bahkan ada yang proaktif menyerang, sekarang pada minta penghargaan dariku. Bagaimana dengan Xiao Qingyang itu? Kepala keluarga Xiao datang memohon, aku sengaja bilang padanya. Keluarga Xiao kena imbas karena Xiao Qingyang. Katanya pulang langsung dipatahin kakinya. Hello? Xiao Qingyang nongkrong di depan pintu Wuji. Kamu atau tidak? Ketemu. Biar dia masuk. Xiao Zhong, hukuman untukku sudah cukup.
Lepaskan keluarga Xiao, kumohon. Putra kedua Xiao. Sujud yang bener dong. Minta ampun aja gak bisa? Chen Yuan. Kau di sini? Kau minta tolong padaku? Mana mungkin aku gak ada? Yu Chen. Bos Chen, aku salah. Aku bukan manusia. Lepaskan aku, lepaskan keluarga Xiao, kumohon. Kau, gak suruh aku jilat sol sepatu lagi? Gak, berani-beraninya. Aku jilat. Minggir sana. Berani-beraninya merayu Shijiaku. Gak berani lagi. Lepaskan aku, lepaskan keluarga Xiao. Pergi sekarang. Ku biar kau hidup. Kalau tidak, aku pergi sekarang. Dia kayak anjing ya. Ada satu hal lagi. Serangan ke Xiao kali ini, yang paling ganas adalah grup Aomei. Mereka tawaran kolaborasi dengan kita. Ye Mao Mei, tahu Zheng. Bukannya dia sudah pergi dari Yuncheng? Telepon dia. Bilang aku mau bicara langsung soal kerjasama. Baik. Masuk. Chen Yuan, kok kamu? Hari ini aku lepaskan kamu, aku masih ada urusan penting. Kalau lain kali ketemu kamu lagi, kamu bakal mati atau setidaknya terluka parah. Urusan penting? Urusan apa? Mau kerjasama dengan Wuji? Nanti setelah aku tanda tangani kerjasama ini. Aku bisa menghancurkanmu seperti semut. Kamu mau kerjasama dengan Wuji? Tebak kenapa aku di sini? Apa urusanku? Halo, dokter, aku sudah sampai. Aku juga sudah sampai. Kan kamu lihat? Kamu benar-benar. Kemarin aku lepaskan kamu, sekarang muncul lagi. Kenapa kamu begitu menjengkelkan? Baik, aku mengaku kalah. Kenapa hari ini begitu cepat? Tao Zheng, Kalian yang memaksaku, kita habis-habisan. aku? Tao Zheng, kamu sudah bosan hidup? Jangan banyak bicara, bawa semua obat Wuji. Dan formulanya ke sini sekarang, atau aku akan perlakukan perempuan hina ini. Dengan kejam lalu bunuh. Tao Zheng, kamu now pain? Sudah. Jangan buang-buang tenaga. Kamu tunggu saja Chen Yuan datang. Dan mintalah dia memenuhi semua permintaanku. Akhirnya datang juga. Gimana barang yang aku minta? Cuma seorang perempuan? Kamu pikir bisa mengendalikanku? Aku masih ingat betul bagaimana marahmu beberapa kali sebelumnya. Aku hanya benci orang yang mengincar milikku. Kamu mungkin salah paham. Coba saja kalau berani. Aku terang-terangan saja. Formula? Jangan harap. Kerjasama lain bisa dibicarakan, kalau tidak setuju. Aku langsung pergi. Jengga, kamu tidak ada harganya di matanya. Dasar tidak berguna. Syaratnya. Sederhana. Jadikan Aomei distributor tunggal obat Wuji. Laba de Beijai, 50-50. 37. Uji 7, ini batasnya. Lebih dari itu tidak mungkin. Baik, 37 ya 37. Aku tahu kamu akan setuju. Ini adalah kontrak yang sudah saya tanda tangan. Kamu tanda tangan saja. Semua keuntunganmu akan tercapai. Camel. Adik Sepergiruan. Jadi kamu adalah tabib di balik Wuji. Memang pantas jadi adik seperguruanku. Dia mati? Mati begitu terlalu murah baginya. Dia banyak berbuat jahat, hukum akan menghukumnya. Ayo, kakak, kita pulang. Selama ini kita semua mengalami banyak hal. Untungnya semua masalah itu sudah teratasi, patut dirayakan. Bisa berjalan lancar seperti ini, adik kecil adalah pahlawan terbesar. Ayo, Kita bersulang untuk adik kecil. ucapan terima kasih tidak ada artinya. Begini saja, aku akan menyerahkan diri padamu. Semua harus ada urutannya. Orang pertama yang adik kecil temui adalah aku. Tentu saja dia milikku. Dua anak kecil ini berebut apa? Adik kecil, nikahi aku. Kakak akan membawamu makan enak. Sudah, jangan berebut. Adik kecil tidak bisa memilih. Bagaimana kalau kita semua menikah dengannya saja? Tidak bisa begitu,
Aku hanya bisa menikahi satu orang. Kalau tidak, tubuhku tidak akan kuat. Hahaha, tidak apa-apa, kami akan buat jadwal untukmu. Dari Senin sampai Jumat. Akhir pekan kamu bebas, bagaimana? Ide bagus, ide bagus. Ini tidak baik. Adik kecil, kamu kenapa? Kakak, adik kecil ini kenapa? Ulang tahun adik kecil yang ke-20 sebentar lagi tiba. Ini pertanda racunnya akan kambuh, bagaimana ini? Kembali ke gunung. Ayo, waktunya minum tonic. Xiaomo dan Xiao Sui menangkap seekor bebek. Makan malam nanti, makan ini dulu. Malam ini giliranku memandikan adik kecil dengan ramuan. Jangan berebut denganku. Tidak apa-apa, kakak-kakak, aku hanya kambuh sesekali, tidak perlu seperti ini. Tidak boleh, Shifu saja tidak tahu kemana. Tentu saja kami harus merawatmu dengan baik. Adik kecil, kamu kenapa? Sudah hampir selesai? Aku tidak kuat lagi. Adik kecil. Tidak menyangka adik kecil begitu. Kakak-kakak, tenang, aku pasti akan membalas kebaikan kalian. Cuci semua baju itu sampai bersih. Jangan lupa rapikan desainnya ya. Adik seperguruan, persiapkan dirimu baik-baik untuk turun gunung kali ini. Persiapan apa? Tentu saja persiapan untuk bekerja keras seperti kerbau dan kuda. Adik sudah janji akan membalas budi kami. Tenang saja kakak-kakak, tidak masalah.